Hey guys, welcome back to my YouTube channel Steve's Learning Note. Selamat datang kembali di channel Steve's Learning Note. Dan hari ini adalah hari ke-21. Kita akan melanjutkan kembali pembuatan game Snake kita, dimana kita sudah mulai pada hari ke-20. Jadi buat kalian yang belum melihat video di hari ke-20, silakan lihat linknya di atas. Dan pada hari ke-21 ini, yang akan kita lakukan adalah membuat food, makanan yang akan dimakan sama si ular ya. Kemudian kita akan buat modul skornya dan kita akan buat collision ya. Jadi kalau ularnya nabrak tembok atau ularnya nabrak badannya sendiri, itu game over. Sedikit refresh dulu. Step kita terakhir adalah kita sudah berhasil membuat ularnya kayak gini dan dia maju kayak gini, dan sudah kita binding dengan keyboard arrow atas, bawah, kiri, kanan untuk pergerakannya ya, kayak gini. Sip. So sekarang kita akan bikin suatu kelas baru yang tujuannya untuk membuat si makanannya. Jadi di sini kita akan bikin Python file baru namanya food class. Oh, sebelum itu kita import dulu turtle-nya. Class food def init. Kayak gini ya teman-teman. So, yang akan dilakukan class food ini adalah membuat suatu shape lingkaran yang seolah-olah itu makanannya. Oke. Dan di hari ke-21 ini kita diajarkan mengenai inheritance. Nah, jadi di Python untuk inherit, misalnya class food kita mau inherit si kelasnya turtle, itu caranya adalah kita pakai kurung buka kurung tutup di sini. Terus kita isi dengan kelas yang mau kita inherit, yaitu kelas turtle. Dan di dalam init functionnya kita harus pakai keyword super, artinya adalah merujuk pada si kelas turtle yang kita inherit. Kita init juga nih, gitu. Jadi ini tujuannya adalah untuk init si kelas turtle ke dalam kelas food kita. Artinya apa? Artinya sekarang kita nggak usah bikin, misalnya kita nggak usah bikin begini lagi teman-teman, yang biasa kita buat pada video-video sebelumnya kayak gini. Kita cukup langsung akses semua fungsionalitas yang ada di dalam kelas turtle. Lihat, sekarang dengan menggunakan self dot, semua fungsionalitas, metode, dan atribut kita bisa langsung akses dalam sini. Oke. Saya akan bikin shape, yaitu circle. Kemudian warnanya saya akan set dengan warna kuning, dan ukurannya shape size kita akan set ya. Bentar, aku baca dulu. Stretch width, stretch length. Oke. Stretch width akan kita gedein setengah kali. Bukan digedein, dikecilin setengahnya dan kecilin setengahnya. Kayak gitu. Kita up. Oke, nah sekarang di main filenya kita akan import seafood ya, bukan seafood tapi seafood. My food adalah
panggil food.food. Oke, kita coba jalanin dulu. Bam, dia ada di tengah ya. Oke. Nah, sekarang si makanan ini tentu saja tidak mungkin dia selalu munculnya di tengah ya, jadi harus random. So, kita akan bikin suatu function def random coordinate. Dia akan return suatu koordinat berdasarkan size dari gamenya ya. So, kita akan bikin di sini width dan height dari si game areanya ya. Misalnya game width dan game height. Dan game width dan game height ini dijadiin parameter di sini. Oke. Kayak gini. Terus kita akan panggil random coordinate di sini, random coordinate. Kita akan masukin game width dan game height-nya. Kayak gitu. Dan di sini kita akan random. So, koordinat itu X dan Y ya. Jadi kita akan bikin dulu X-nya. Dan namanya koordinat itu dia ada batasannya, jadi nggak bisa random banget. Dan contoh di sini width dan height dari game canvas kita, dari game window kita itu 600 kali 600. Dan kalau 0,0 di tengah, berarti ke kiri itu minus 300 dan ke kanan itu plus 300. Berarti min X-nya itu adalah game width dibagi 2, tapi dia minus. Oke. Nah, tapi kalau worst case-nya, berarti kan kalau game width-nya 600 dibagi 2 300 jadi minus 300, dia itu akan ada di ujung banget gitu. Mungkin hampir nggak kelihatan. Jadi kita harus punya semacam padding. Ya, padding. Katakanlah paddingnya 20. Jadi, paling worst case-nya adalah plus padding. Minimumnya adalah minus 300 tambah padding 20 jadi minus 280. Paling kecilnya, paling kirinya. Koordinatnya adalah minus 280 dan maksimumnya adalah si game width dibagi 2 dikurang padding. Jadi game width-nya juga game width-nya adalah 600 dibagi 2 300, berarti paling pojok kanan ini 300, tapi nggak mau pojok banget, jadi dikurangi paddingnya 20, jadi 280. So, kita punya koordinat X, yaitu adalah kita import package random, dan kita langsung aja pakai random.randint. Minimumnya adalah min X, dan maksimumnya adalah max Y. Max Y ya. Kita sekarang udah punya koordinat X. Sorry, ini max X harusnya. Max X, oke. So, sekarang kita copy aja. Bukan teh, tapi copy. Minimum Y dan maksimum Y ini sama, tapi sekarang kita pakai game height. Ya, rules-nya masih sama. Sekarang kita set core Y, min Y-nya dan max Y-nya. Gitu ya. Dan kita akan kita akan bikin koordinat adalah core X dan core Y, dan kita akan return, dan ini tuples ya. Kita akan return koordinatnya kayak gitu. Oke, so ini dia akan punya koordinat kayak gitu.
Aku minimize dulu ini ya, coordinate, dan si self-nya akan kita tempatin di koordinat gitu. Oke. Kayak gitu. Sekarang kita run. Sebelum di run, seafoodnya ini tadi tuh ada game width ya. Nah, ini kita jadiin konstanta aja. Bentar. Screen width 600. Screen height adalah 600. Screen width, screen width, screen height, screen width, screen height. Kita run. Boom, random ya di situ. So kita coba panggil myFood-nya di dalam sini. Kita akan coba bikin suatu function untuk dia bisa spawning food-nya lagi gitu ya. Jadi anggaplah ularnya udah bisa makan food-nya, berarti kan harus ada functionality untuk kita bisa spawning makanan baru. So kita bikin aja def spawn. Yang akan dilakukan di sini adalah kayaknya cukup panggil begini aja. Kayak gitu. Oke, so ini kita akan panggil self, bukan panggil, kita bikin suatu parameter, bukan parameter, suatu field self width atau self apa ya, self game width adalah game width, dan self dot game height adalah game height. Game width, dan ini harusnya adalah game height. Pakai self gitu ya. Dan ini karena code-nya sama, jadi kita langsung aja self.spawn di sini. Nah, ini harusnya tetap benar. Oke. Dan kita akan coba panggil si myFood.spawn di dalam sini. Kita coba execute. Oke. Sekarang makanannya di spawn terus ya, dimunculin terus setiap 0,2 milisecond. Oke. Mantap. Sekarang food kita udah beres. Sekarang adalah skor. Tapi sebelum skor kayak kita butuh suatu kondisi di mana snake eat food ya. Kemampuan ulernya makan si makanannya. Oke. Caranya adalah berarti ketika kepala si ular mendekati atau mungkin sama dengan koordinat si makanannya, kita bisa anggap makanannya termakan. Oke. Dan untuk melakukan itu, sudah disediakan sebuah metode di package starter ini. Namanya adalah, saya lupa, saya cari dulu ya. Distance. Jadi function distance ini akan bisa return distance, jarak ya, jarak dari suatu turtle ke sesuatu koordinat. Kayak gitu. Oke.
So, kita akan menggunakan ini. Jadi, ketika si snake-nya move, kemudian my snake dan kepalanya, dot distance-nya mendekati distance dari, bukan mendekati, jarak dengan kepala si ular dengan jarak si my foot, dan dia ini terimanya adalah tuples ya, tuples position. Jadi kita bisa akses dengan dot position if lebih kecil dari misalnya katakanlah 15 gitu ya. Jadi kalau jarak dari kepala ular dengan si makanannya itu lebih kecil dari 15 ini by the way berdasarkan ini ya, perhitungan. Jadi kalian bisa kecilin, bisa tambahin sesuai dengan keinginan kalian. Yang akan dilakukan adalah kita akan coba dulu print yummy, dan dia akan spawn makanan baru. Oke, kita akan coba jalanin. Kita akan coba makan. Hop. Oh, belum kena ya kayaknya. Hop. Oke, yummy ya. Yummy, sekarang makan lagi. Hop. Yummy lagi, dan buahnya spawning di tempat berbeda ya. Oke, sip. Mantap. Yummy. Yummy, 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 yummy. Nah, next-nya adalah berarti ketika ularnya berhasil makan buahnya atau makanannya, ular nggak makan buah ya. Kita mau bikin panjang dari badan ularnya tuh manjangin gitu ya, manjangin. So kita akan revisit lagi kelas snake kita. Ya, ini kelas snake kita. So kita akan bikin aja satu function. Namanya apa ya? Extend. Jadi function ini ketika dipanggil dia akan manjangin badannya satu kotak. Nah, caranya berarti tinggal kita bikin satu turtle baru, ya kan? Kita taruh di dalam list parts-nya, berarti dia akan ada di posisi terakhir. Dan kita akan buat si part yang terakhir kita masukin, itu koordinatnya adalah koordinat si ekor dari ularnya. Jadi ditaruh gitu. Nah, ketika gerak, jadi ketika move, harusnya kita nggak usah update lagi logic move-nya, karena nanti harusnya sudah mengikuti pergerakan dari posisi badan di depannya. Jadi buntut baru yang kita tambahin, dia akan bergerak, next-nya adalah posisinya buntut yang ada di depannya. Jadi, yang kita akan lakukan adalah kita akan copy function ini ke sini. Oke, color shape. Oke, kita akan bikin dulu self.color, self.shape, oke, self.color, self.shape, berarti ini adalah self.color, self.shape. Nah, koordinatnya itu adalah buntutnya. Jadi kita udah punya self.head, kita bikin aja self.tail buntutnya, yaitu adalah self.parts
-1. Ya, kalau kalian ingat, -1 di Python artinya adalah indeks paling belakang. So, kita punya self.tail, berarti koordinatnya adalah si self.tail.position. Ya kan? Dan di sini kita akan self.parts.append part, di append dulu baru pindahin. Oke, coba aku lihat dulu. Iya, kayaknya gitu doang sih. So, kita akan coba execute. Kita akan coba makan. Oke. Oke. Oh, dia nggak nambah ya? Oh, karena actionnya belum dipanggil, teman-teman. Jadi my snake dot extend. Oke, kita execute lagi. Oke, di bawah. Oke. Hop. Oke, tambah panjang ya. Coba lagi. Di atas. Ayo, di atas. Naik ke atas. Kiri. Oke, tambah panjang ya. Sekali lagi deh. Set. Oke, sip. Sekarang sudah berhasil memperpanjang badannya. Sekali makan, satu kotak bertambah. Oke, mantap. Oke, part, create part, di append ke part, dan part yang baru di append ini pindah ke position tail ya. Lanjut adalah score. Oke, untuk score kita akan bikin satu kelas baru aja. Kita kasih nama apa ya, board game. Scoreboard. Oke. Kita akan bikin kelasnya, kita import dulu turtle, kemudian kita akan bikin kelas scoreboard, dan dia akan inherit turtle.turtle, def init, super, kita akan initialize si super kelasnya dengan cara seperti ini, titik 2 di sini jangan lupa, ekstra spasi di sini, ekstra spasi di bawah. Oke. Yang akan dilakukan sama si scoreboard ini, kita akan bikin aja di sini my scoreboard. Kita import dulu, import scoreboard. Yang akan dilakukan sama scoreboard ini, dia akan nampilin skor kita berapa. Oke, akan nampilin skor kita berapa. Nah, caranya kita akan menggunakan suatu function namanya write. Nah, ini dia. Oops. Write ya. Jadi write text. Terus dia ada parameternya. Yang pertama adalah teksnya apa, move, false atau true kalau mau bergerak. Terus ada alignment, left, right, center, dan fontnya. Oke, kita bikin aja. Caranya berarti langsung aja self.write ya, kita akan print score-nya.
Nah, skornya berarti kita harus bikin dulu self.score, defaultnya ada 0. Kita akan pakai f-string, langsung score di sini. Self.score, ini aku tutup dulu. Oke. Koma, align dan font ya. Align adalah center, kita mau di tengah, dan fontnya ini kita copy aja dulu sini. Ups, ini kelebihan kurung. Nah, Arial, saya nggak mau pakai Arial, mau pakai Courier. Fontnya kita coba gedein, mungkin 24, kayak gini. Oke, kita execute, boom, ya, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Kita coba self.color, kita ganti warnanya jadi white. Muncul nggak? Oke, muncul ya. Tapi dia di tengah dan ada si kura-kuranya ya, si panahnya ini harus kita hilangin juga. Jadi self.ht, ht ini untuk nge-hide kura-kuranya. Kemudian positionnya, set positionnya berarti dia harus ada di atas. Berarti x-nya tetap 0 di atas. Di atas itu berarti kalau berarti kita harus panggil di sini game width, game height. Berarti game height di atas dikurang biar nggak terlalu mentok di atas 30. Bagi 30. Bagi 2. Nah, ini harus integer. Oke. Oke, ada yang salah sebentar. Oke. Di sini ya. Scoreboard, ini kita masukin screen height-nya. Execute. Oke, di atas ya. Tapi ada garisnya, jadi kita harus hilangin dulu self.up, execute, dan ya. Dan kita akan bikin satu metode di sini ya, def, misalnya update, untuk nge-update skornya. Jadi self.score, tambahin 1, kemudian akan nge-write lagi, ya kan? Kayak gini. Oke. Dan ini karena ada 2 kali nulis write, kita akan bikin aja def write score. Bikin satu function, tujuannya cuma buat nge-write score kayak gini. Dan ini kita bisa buang dari sini, kita panggil aja self.writeScore. Ini juga sama. Self.writeScore. Oke, dan kita akan panggil update-nya ketika berhasil makan buahnya atau makanannya. Update. Oke. Kita coba execute. Oke, kita akan coba makan. Hop. Nah, skornya itu kok gitu ya? Jadi dia numpuk ya di atasnya. Oke. So, kita balik lagi ke dokumentasinya. Nah, berarti kita harus panggil clear ya, atau reset.
nggak clear untuk remove drawingnya. So kita harus panggil clear di sini ya, atau di sini mungkin self dot clear. Oke, kita akan coba lagi. Hop, ya skor kita nambah 1 ya. Hop, mantap. Hop, oke, sip, keren. So lanjut, berarti ini udah. Sekarang kita akan bikin collision ya dengan tembok. Collision dengan tembok. Caranya, ingat konsep tadi ya, konsep distance dan konsep padding. Nah, jadi caranya adalah kalau tembok berarti kalau kepalanya dia melewati padding yang kita udah set di sini. Berarti minus 20 tadi ya, atau plus 20. Kalau lebih dari itu koordinatnya, berarti kita bisa anggap dia nabrak tembok. Oke, caranya berarti if my snake dot head dot x koordinat x-nya ya, dia lebih dari screen width Oke, kita bisa atau kita bisa bikin border, I don't know, border right RGHT adalah integer screen width border kanan ya, berarti lebarnya dibagi 2 dikurang padding 20 dikurang padding. Border left adalah screen width dibagi 2 juga, tapi dia harus negatif karena di kiri, dan ditambah padding. Border top adalah berarti sama dengan ini, tapi kita pakainya screen height HEIGHT dibagi 2 plus dan dikurangi padding. Dan terakhir adalah border bottom screen height dibagi 2 dan tambah padding. Nah, sekarang berarti kalau koordinat x-nya dia lebih dari border right atau my snake dot head-nya dot x koordinatnya lebih kecil dari border left, atau my snake dot head dot y koordinatnya lebih besar dari border atas, or my snake dot head dot y core lebih kecil dari border bawah. Ngapain? Game over. Nah, game over itu adalah berarti kita harus keluar dari while loop-nya. Caranya kita bisa break.
ya kan? So itu break, dan kita bisa tulis dulu di sini mungkin print game over, dan di bawah kita bisa my screen kita my screen ya, screen dot exit on click ya, supaya nggak langsung ketutup windownya. Kita coba dulu, biarin sampai lebih, dan game over ya. Coba lagi, kita ke bawah dan game over. Oke, ini kita cepetin dulu, lamaan kayak 0,5 detik. Oke, kiri. Oke, game over. Terakhir ke atas ya, kita coba ke atas ya, game over. Bener ya? Yap. Screen height-nya adalah 600, bagi 2 berarti 300. 300 minus berarti 280. Oke. Nah, kita akan print game over di layar. Caranya, balik lagi ke scoreboard. Nah, kalau tadi kita write score, kita akan bikin satu function namanya def. Panggil aja game over. Ngapain? Dia akan nge-write tulisan game over di tengah layar. Game over gitu ya. Align center, fontnya masih sama, tapi di tengah. Jadi harus coba ya. Ini kita panggil dulu my scoreboard.game over. Oke, biarin, boom, dia di atas ya. Kita harus pindahin ke tengah. Caranya berarti tinggal self.home. Home ini dia akan reset lokasi posisinya ke 0,0. Jadi kita tinggal jalanin lagi dan game over. As simple as that. Oke. Nah, itu udah beres. Collision dengan dindingnya, sekarang collision dengan badannya. Logiknya apa? Menarik. Logiknya adalah kalau posisi kepalanya itu berarti kayak mau makan buah ya. Kalau posisi kepalanya dekat sedemikian rupa sehingga kita bisa anggap kedekatannya itu adalah tabrakan dengan koordinat yang ada di dalam list parts yang punya snakes-nya ini, betul ya? Artinya dia tabrakan dengan badannya sendiri. Oke. So, kita bisa bikin suatu function def is collide with body. Apakah kepalanya is head collide with body? Apakah kepalanya tabrakan dengan badannya? So, caranya kita akan looping. Ya udah, cakap satu aja kan. For part in range dari si for range part in self dot parts kayak gini. Kita akan cek kalau self dot head dot
distance dengan si part positionnya, oke, lebih kecil dari 15, samain aja kayak rules-nya buah tadi, makanan tadi, kita bisa anggap dia tabrakan dengan badannya. Return true, otherwise return false. Oke. Tapi parts ini di dalamnya itu ada kepalanya juga, ya kan? Berarti kita harus exclude kepalanya supaya nggak dicek ke dirinya sendiri dong. Karena di sini kan kita cek ke head ini kan dia adalah parts yang ke indeks ke 0. Jadi kita harus exclude. Nah, caranya adalah kita pakai slice. Jadi si list ini kita slice. Caranya, gue nggak mau ambil yang pertama, indeks 0. Jadi gue mau mulai dari indeks yang ke-1, ambil sisanya. Oke, ambil sisanya. Ya, kayak gini. Nah, ini kita bisa isi pakai panjang dari parts-nya, tapi kita bisa omit caranya gini juga. Dan di Python dia terima juga kolom ketiga. Ini bisa dimasukin. Jadi ini pertama untuk startnya, start slicing-nya. Ini slice terakhirnya. Dan yang ketiga ini dia bisa untuk ngeloncat ya. Jadi dia ngambil loncat, misalnya kalau kita masukin 2, dia akan ngeloncat 2, 2, 2. Atau bahkan bisa dimasukin -1, negatif. Kalau negatif itu si slice-nya dia revert, bukan di revert, di reverse urutannya. Jadi kalau kita punya slice 1, 2, 3, 4, 5, dia jadi 5, 4, 3, 2, 1, baru dipotong. Oke, harusnya kayak gini. Jadi, di sini, if my snake is head collide with body, kita akan ulang logik yang ini. Oke, kita akan run lagi. Kita akan makan dulu beberapa buah atau beberapa makanan supaya dia panjang. Oke. Oke. Hop. Oke. Oke, nah sekarang kita akan coba tabrakin ke badannya. Hei. Oh, belum kena ya. Ow. Ulang. Tadi nggak kena badannya. Sebentar ya. I'll do my best, teman-teman. Memakan yang kuning-kuning ini. Tidak kena, luar biasa. Hut. 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 Oke, kita akan coba. Oke, mantap ya. Game over. Dia tabrakan dengan badan. Oke. Harusnya kurang lebih game Snake itu udah jadi. Semua requirement-nya sudah selesai dibuat. Fungsionalitasnya sudah ada semua. Kalau mau di normalize masih bisa. Misalnya kayak value center dan fontnya ini mungkin nggak di hardcode di sini, dijadiin konstanta di atas juga bisa. Jadi kurang lebih kayak gitu. So, saya harap video ini bermanfaat buat kalian. Besok kita akan lanjut ke hari 22. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.